dari kamu. Sepertinya kau bukan perempuan yang dijodohkan denganku. Ih, kamu nggak percaya? Nih, lihat, aku punya cincinnya. Maaf Nona, tapi Tuan Muda tidak bisa melihat. Suaranya beda, wanginya juga. Kamu siapa? Nama aku Juliet, J-U-J-D-I-D. Hah? Kok judi? L-I-L-I, bukan D-I-D. Dasar bodoh. Astaga, apa ini? Yang satu buta, yang satu otaknya. Kenapa? Aku ganteng kan? Kau terpesona ya? Bulu hidung kamu keluar tuh. Cih, kalian berdua memang cocok, sama-sama menyedihkan. Aku lapar. Lo mau makan? Mau. Ambil. Tuan Vian, Anda sudah keterlaluan. Diam kamu, gak usah ikut campur. Apa kamu lupa? Bagaimana aku membuat Tuan Snowmu jadi seperti itu? Aska, cukup. Belum 5 menit. Menarik. Kamu lagi ngapain? Tuan, saya sudah menyelidikinya. Ternyata Nona Juliet. Ma, aku gak mau nikah sama cowok buta. Suruh Juliet aja tuh. Cilok. Bah. Macam mana pula, kan kau yang dijanjikan. Lagian pun bapaknya sayang kali sama dia. Tunggu papa keluar negeri aja, Ma. Dia kan cuma anak selingkuhan. Oh, betul juga. Jadi keluarganya punya 2 orang putri. Selesai. Siniin tangan kamu. Walaupun kamu nggak bisa lihat, percaya sama aku. Kamu ganteng. Apaan nih? Hah, untung aja aku gak jadi nikah sama dia. Tentu saja, seleramu kan tinggi sayang. Kalian, Mulai besok, Vian bakal jadi presiden baru Stormhold Group. Oh iya, nanti malam ada pesta perayaan kemenangan gua. Datang ya, walaupun lo gak bisa ngeliat juga sih. Hah, Beraninya. Aska. Lo tentu diajar banget sana-sana. Capek banget. Sudah kuduga mereka berdua pasti bersekongkol. Dasar licik. Coba aja aku nggak acting bodoh begini. Pasti udah lama aku. Koit dong. Koit dong. Jadi kamu, Saya akan membacakan pengumuman penting. Presiden Direktur Stormhold Group yang baru adalah Tuan. gak mungkin. Kenapa jadi begini? Dia itu gak kompeten, lihat aja gak bisa. Gimana memimpin perusahaan? Siapa bilang? Kamu? selama ini aku hanya memainkan strategiku untuk tahu mana kawan dan mana lawan. Jangan-jangan kamu pura-pura buta ya? Aku tahu kamu pintar, Juliet. Tidak sembarang orang bisa menulis huruf Braille. Terus kenapa kamu? Sama sepertimu, keluarga aku sendiri mengincar nyawaku. Aku mengerti. Ayo kita kerjasama. Gas. Total kepemilikan saham Tuan Snow sebesar 30%. Hah, Vian 35%. Kalian semua dengar kan? Aku masih jadi pemegang saham tertinggi. Tidak. Kalau aku memberikan 20% sahamku. Selamat Tuan Snow, Anda memiliki 50% saham Stormhold sekarang. Apa? Apa? Terima kasih, Juliet. Aku tahu awalnya semuanya dimulai dari kebohongan. Tapi setelah mengenalmu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Snow. Maukah kau menjadi istriku yang sesungguhnya? Ya maulah. Sama dia Pak, baiknya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau suka terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Makasih, Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matane besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut Bapak sendirian. Temenin Juliet bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh iya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau Bapak lah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Bapak. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah,
Makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo Luna, pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu, dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang undang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elet sama Celo itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukannya nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbut sebel pakai botol sirop ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu aneh-aneh simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun, maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingnya kecek-kecek. Nih, kamu lihat sendiri. Gak mungkin. Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Dengar nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diam lah lu Snow. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gue juga pernah dengar kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Jangan-jangan, Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Sampai di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya. Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku.
Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, "Ma, aku kebelet pipis." Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus, Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, "Nih anak bercanda mulu." Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? waduh, Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Apa lihat-lihat? Siapa juga yang ngeliatin lo? Pokoknya nanti Mimi gak masuk kelompok sama cewek-cewek ya pas di lab. Mimi maunya sekelompok sama cowok-cowok aja dan harus Mimi cewek satu-satunya di kelompok itu. Titik. Ih, kok ngatur? Hari ini Mimi lagi bad mood, bete. Jadi Mimi gak mau ngomong sama cewek-cewek, gak nyambung. Mimi tuh nyambungnya cuma sama cowok-cowok aja. Lo mau gue sambungin ke malaikat cewek-cewek aja nggak? Sabar, Tifa, sabar. Snow, kayaknya Mimi gak enak badan deh. Pegang deh, panas. Mimi lemes. Kedengaran sampai Jupiter tuh kayaknya. Mimi juga mau bersin. Hacing. Maaf ya Snow, bersin Mimi emang cute gitu. Asli gak dibuat-buat. Natural banget kan? Sudah menebar-bar, lo bisa diem nggak? Sekali lagi lo buang nafas, gue putusin nafas kalian. Sabar, Tifa, sabar. Snow, kok kamu diem aja sih? Tanya dong Mimi kenapa? Rayu Mimi ke? Atau minimal bujuk lah. Bro merasa dia ratu. Oh ya Juliet, laporan proposal kemarin mana? Nih. Thanks. Ih, Snow, kok cuma Juliet aja sih diajak ngomong? Mimi di sini loh, Mimi di sini. Ajak Mimi ngomong kek, kita kan bestie. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang bestinya cowok. Gue gak pernah inget kita temenan. Ih, Mimi sebel.